Tarzan. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Akhirnya yang dinantikan sampai ke rumah besar Park dengan segala kehebohan yang mereka bawa. Hello everybody, I miss you so much guys. Teriakan si Tarzan Jerman menggelegar di seluruh ruangan rumah besar Park. Kakak, balasan teriakan dari si mama gorila terdengar sama melengkungnya dengan suara Joel. Hadeh, yang lain hanya geleng-geleng kepala sambil mengumpat telinga mereka dengan jari masing-masing. Dianlah berlari merentangkan kedua tangannya menghampiri Joel. Wah, aku tahu kau pasti sangat merindukan aku. Kemarilah adikku yang cantik. Haha. Joel tertawa sambil merentangkan kedua tangannya. Diandra berlari dan dia menganjurkan pelukannya pada Ara dan melewati Joel begitu saja. Aku merindukanmu, Kak, ucap Diandra yang kini memeluk Ara dengan erat. Lo bukan aku? Celutuk Joel dengan wajah bingung karena Diandra melewatinya begitu saja. Hup, haha. Mereka semua tertawa terbahak-bahak melihat wajah pias Joel. Dikira dia yang akan mendapatkan pelukan pertama dari si mama gorila, tahu-taunya mama gorila memeluk istrinya. Kau terlalu percaya diri, kambing hutan. Ha, ejek Ornal. Cih, dasar. Selamat datang kembali, Nak. Sambut Luna yang datang menghampiri mereka. Akhirnya aku disambut, ucap Joel sambil merentangkan kedua tangannya. Lagi-lagi Luna melewatinya dan malah memeluk Ara. Buah, haha, kasihan, haha. Lagi-lagi mereka menertawakan Joel yang tak juga mendapatkan sambutannya. Hai, apa tidak ada yang merindukanku? Celutuk pria itu dengan wajah masam. Kemarilah nak, mama merindukan bibir embermu ini. Celutuk Luna sambil merentangkan kedua tangannya. Aku merindukan kalian, Ma, ucap Joel sambil memeluk erat Luna. Wanita yang bisa dia panggil mama dan membuatnya merasakan kembali bagaimana hangatnya pelukan seorang ibu. Mama juga sayang, ucap Luna. Papa juga, dasar anak tengil, ketus Gama sambil menepuk bahu pria itu. Papa, ucap Joel sambil melepaskan pelukannya dari Luna dan beralih pada Gama. Akhirnya aku menemukan orang tuaku. Haha, Joel tertawa bahagia. Kak Joel, kali ini semama gorila tampak memasang wajah marah dan kesal. Ada apa, cengeng? Jawabnya seraya memutar kedua bola matanya. Mau ngajak gelut? Celutuk Joel. Kangen? Rengek si bumil cantik itu sambil berjalan mendekati Joel. Kangennya gak cuma sama Ara. Perasaan tadi lewatin kakak gitu aja. Cih, dasar. Ejek Joel dengan wajah cuek. Grab. Diandra memeluk Joel. Dia juga merindukan kakaknya itu. Pria yang dia pikir kalem, tahu-taunya pria gesrek yang belum keluar dari sarangnya. Kenapa lama sekali baru kembali? Kakak gak seru ketus Diandra. Ya maaf Magor, kita healingnya emang lama. Cuy, healing, lama-lama hilang kalian, celutuk Diandra. Ya enggak dong. Lalu kenapa kakak tidak bilang kalau Kak Ara sedang hamil, Kali ini Diandra benar-benar marah. Dia menarik telinga Joel dan menjawab pria itu dengan kuat. Apa? Hamil? Yang lainnya terbelenggu dengan apa yang dikatakan oleh Diandra. Tunggu dulu, dari mana dia tahu kalau Ara sedang hamil? Sakit telingaku panas. Diandra, lepasin, sakit tahu. Teriak Joel yang tak berkutik karena ulah si bumil itu. Rasain, kakak kok gak bilang-bilang kalau Ara lagi hamil? Harusnya kan bawa pengawal. Kenapa kalian tidak bawa satu pengawal pun, Dasar teledor. Omel Diandra yang masih setia mencubit telinga Joel. Mereka semua hanya tertawa garing melihat tingkah kedua manusia itu. Kamu hamil, nak? Wah, sudah berapa bulan? Tanya Mama Luna yang berdiri di dekat Ara. Jalan 3 bulan, Ma. Maaf, kami tidak langsung kasih tahu, niatnya pengen buat kejutan buat semua orang, ucap Ara. Luna tersenyum lembut. Tak apa, yang penting ibunya sehat dan selamat ya sayang. Kamu pasti jadi ibu yang hebat, ucap Luna. Terima kasih, Ma, ucap Ara lembut. Ya sudah, ayo duduk dulu, jangan berdiri di sini, ucap David yang masuk sambil membawa barang-barang Joel dan Ara dibantu oleh Pasco dan si kecil Ella. Hei, ini siapa? Gadis cantik ini Ella, ucap Diandra saat melihat Ella masuk sambil membawa paper bag dan barang-barang membantu kedua pamannya sibuk memasukkan barang ke dalam rumah. Auntie Dian,
seru gadis itu sambil meletakkan barang-barangnya dan berlari menghamburkan pelukannya pada Diandra dengan senyuman sumringah. Ella, seru Emily dan Edward saat mendengar suara sahabat kecil mereka yang selama ini mereka lihat via video call saja. Kedua anak itu berlari dengan wajah penasaran, ingin melihat apakah itu benar-benar si Ella kecil yang menggemaskan. Wah, Ella datang. Yeay, Jacob, Ella datang. Seru Emily dengan senyuman bahagia dan wajah riang gembira. Kalau datang ya datang, gak usah heboh, ucap Jacob dengan nada dingin dan datar seperti biasanya. Anak ini benar-benar dingin. Hahaha. Mereka semua terheran-heran dengan sikap Jacob yang benar-benar cuek dengan orang lain. Yang dia tahu hanya memainkan gadgetnya dan belajar terus-menerus. Edward menatap Jacob. Berhenti bermain ponsel dan sambut Uncle Joe dan Auntie Ara. Jangan menunjukkan sikap seperti itu, Jacob, ucap Edward dengan tegas. Cih, dasar kaku, ketus Jacob. Namun lucunya dia menurut pada Edward. Sejujurnya bagi Jacob, Edward sama seperti petunjuk arah yang harus diikuti agar tidak salah jalan. Edward yang membantu dan mengajarinya tentang banyak hal. Meski dia cuek dan dingin, Edward tahu kalau Jacob hanya seorang anak yang sedikit berbeda dengan anak-anak lainnya. Wah, Jacob menurut pada Edward ini lucu sekali, bisik Diandra pada Pasco. Aku juga heran, tapi Edward memang memiliki karisma seorang kakak. Didikan Otnell berhasil dan didikanmu juga manjur, balas Pasco. Ngomong-ngomong kakak ipar di mana? Kok nggak di sini? Perasaan tadi dia duduk bersamaku, ucap Diandra sambil mencari-cari keberadaan Joe yang tiba-tiba menghilang. Mungkin ke toilet, ucap Pasco. Apa kalian bertengkar, Kak? Tanya Diandra. Tidak, kami baik-baik saja, dia juga tidak mengatakan apa-apa, ucap Pasco. Memangnya ada apa? Tanya Pasco penasaran. Tidak, mungkin hanya perasaanku, ucap Diandra. Mereka semua duduk di ruang santai untuk keluarga besar dan saling bercengkerama satu sama lain melepaskan kerinduan. Ella tampak membagikan beberapa kado pada teman-teman kecilnya. Ini Ella siapin buat kalian, terima ya, ucapnya sambil memberi kado untuk Emily. Ini untuk Kak Edward, ucapnya. Terima kasih Ella, ucap kedua anak itu. Jacob, ini untukmu, ucap Ella pada Jacob yang sejak tadi diam-diam saja sambil memperhatikan ponselnya masih ditahan Edward. Tak perlu, aku tidak butuh, ketus anak itu. Gak butuh katanya, nanti nangis kalau gak dikasih, celutuk Edward. Gak butuh, ucap Jacob sambil memalingkan wajahnya. Yakin? Tanya Ella. Ya udah, biar sama kakak aja, dia kan gak mau ada spesial dari Ella, ucap Edward. Tangan Jacob terulur namun wajahnya masih kara lain. Baiklah, akan kuterima, ucapnya pelan. Edward, Emily, dan Ella terkikik geli melihat tingkah laku bocah kecil itu. Malu-malu tapi mau, itulah kata-kata yang menggambarkan Jacob hari ini. Katanya tadi gak mau, ucap Edward. Diralat mau kok, ucap Jacob sambil menyambar hadiah itu. Haha, Jacob. Mereka tertawa bersama. Hei, semuanya ini minumannya, teriak Otnell yang berjalan bersama Aurel, Chelsea, dan Reva menyiapkan cemilan dan minuman untuk mereka semua. Wah, enak ini, haha. Baiklah, silakan dinikmati. Ngomong-ngomong, Joy di mana? Tanya Otnell. Joy? Iya, Joy kemana? Tanya David. Loh, kalian gak lihat? Ada apa dengannya? Ucap Diandra heran.